pimpinan DPRD bersama pendamping Ibu Dr. Ramna. Ya. Sama kudunya Pak. Jadi saya pikir tadi sejak pagi kan Ibu Dr. Ramna berinteraksi dengan saya. Jadi saya pikir yang bersangkutan. Makanya saya kaget. Kenapa tiba-tiba di sana? Maaf Bu aja. 3 hari Ibu tidak pernah hadir. Jadi saya pangling gitu ya. Ini Pak Sarkawi, kalau Ibu Arisa ini berada di Makassar 2 hari pasti berubah dia. Itulah. Ya. Itu mirip jilbabnya kan dengan Ibu Dokter ya. Maaf ya Bu Arisa. Ya kita banggakan bersama Bapak Bupati dan teman-teman para pimpinan daerah yang hadir baik offline maupun online. Satu kesyukuran bahwa kepala daerah telah menyampaikan satu penjelasan yang bagi kami sudah lebih dari cukup, meskipun tentu masih membutuhkan penjelasan detail. Namun sebagai bagian daripada keinginan kita untuk bersama-sama mengawal sebuah keberhasilan, tentu saja kami tetap akan memberikan sedikit penjelasan terkait apa yang telah digambarkan tadi. Bahwa dalam pandangan praksi kami maupun tentu praksi-praksi yang lain, penekanan tentang pengadaan beberapa kegiatan-kegiatan termasuk penekanan kami pada air bersih ini memang sangat penting. Saya kutip bahwa salah satu tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan disambung lagi ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu di breakdown ke pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air serta segala kekayaan yang ada di dalamnya dilaksanakan sebesar-besar, dikuasai oleh negara dan dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Termasuk air di dalamnya ini. Saya katakan dalam pandangan kami bahwa Sungai Lawape ini memang sudah tidak memadai untuk itu Pak. Jangankan untuk Luhut Timur, untuk kondisi Malili saja Sungai Lawape ini sudah tidak memuat debit yang ada dengan kapasitas konsumen yang ada di ibu kota Malili ini. Puncak Indah aja nggak bisa handal, apalagi kalau ibu kota masuk Balantang, Baruga, dan Usuk dan sekitarnya, termasuk Karembe. Sehingga dengan demikian, harus memang kita pikirkan, jangankan 15 miliar Pak Bupati, 21 miliar itu bisa kita lakukan. Hitung-hitungannya, jangan Sungai Karembe Pak, Sungai Larora Pak. Dengan pipa 12 sampai 14 inci, itu kalau itu bisa dilakukan, luar biasa. Kita sudah hilang dari stigma, ya, lumbung burung mati di lumbung pakan yang saya sebutkan tadi. Dan ini konsep sebenarnya sudah lama. Bahkan saya kira Pak Bupati pernah menjabat PLT PDAM di situ. Dan ini sudah dilakukan ini. Kenapa sih kita tidak buat monumental ini untuk 3 sampai 4 tahun ke depan? Fraksi Gerindra pasti akan merespon, demikian juga pasti fraksi-fraksi yang lain. Seperti itu Pak. Ini untuk menjaga sterilisasi kesehatan kita di Luhut Timur ini. Jadi ini poin. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya cuma 2 Pak Wakamar, terkait pandemi COVID ini. Saya termasuk orang yang terus memantau perkembangan ini melalui media, baik melalui media online maupun media cetak. Kita bersyukur bahwa Luhut Timur ini belum masuk dalam kategori apa yang dikhawatirkan, seperti yang dikhawatirkannya daerah-daerah Jawa sekarang ini. Tapi itu tidak berarti bahwa kita lengah. Kita harus waspada. Kenapa bagian timur Luhut Timur ini beberapa hari terakhir terkonfirmasi 29, 26, 16, itu karena mereka aktif untuk melakukan swab. Karena memang standar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di PT Pale dan anak-anak perusahaan. Lalu kemudian kenapa wilayah barat, timur, atau antara itu nyaris kita tidak dapatkan? Karena aktivasi swab itu tidak efektif dilakukan. Seandainya dilakukan secara aktif sistem swab PCR dan antigen, saya yakin kita akan ketambahan dan kita akan kewalahan akibat adanya varian-varian baru itu. Sehingga saran kami Pak Bupati, keinginan untuk melakukan proses TPM ini, ya,
Saya tidak menyatakan jangan dilakukan, tetapi saya minta untuk dilakukan pengkajian ulang kembali. Karena rentang juga sekarang ini dengan varian Delta dari India itu adalah anak-anak, bahkan balita. Sementara target tatap muka kita ini adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita, keponakan-keponakan kita ini. Khawatir saya dengan kondisi seperti ini. Silakan dilakukan, tapi betul-betul dikaji baik-baik dari berbagai aspek. Termasuk penerapan PPKM ini, pemberlakuan kegiatan masyarakat yang berskala mikro itu. Ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, sehingga Luhut Timur ini insya Allah termasuk daerah yang mudah-mudahan tidak seperti apa yang terjadi di Jawa sana, dan dari awal di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan kita semua yang ada di sini sebagai penyelenggara daerah mencoba untuk melakukan proteksi sejak dini, sehingga mudah-mudahan apa yang terjadi pada awal-awal tahun 2020 kemarin, bernapas pun kita takut, insya Allah tidak terjadi lagi pada saat-saat sekarang ini. Terakhir, kami mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwa untuk menjaga jangan sampai ada keterlambatan proyek-proyek seperti yang terjadi sekarang di tahun 2021, sebaiknya desain itu memang sudah harus dirancang pada APBD perubahan yang ada. Sekarang kita kuat apa? Triwulan ketiga ini, saya dititik oleh ketua praksi saya, triwulan ketiga ini belum ada apa-apa terjadi. Artinya akan terjadi proses tahun 2020 kemarin. Kita akan berada di injury time yang bisa berimplikasi terjadinya kesepakatan-kesepakatan yang tidak semestinya terjadi. Ini yang harus kita hindari, dan saya yakin Pak Bupati sama dengan pemikiran kami untuk melihat bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.